5 benda terkutuk yang dijual mahal. Ayo kita pecahkan. Udah dijual mahal, terkutuk lagi. Orang mau untuk dikutuk dengan membayar mahal itu sendiri. Benar juga, orang mau beli lagi ya. Iya, rada aneh sesungguhnya sih. Nah, ini makanya kita mau bahas nih, benda-benda apa aja yang mahal tapi terkutuk sebenarnya. terkutuk. Wow. Baiklah, Langsung aja kali. kita langsung yang Kita pertama. mulai ya. Psychopod. Panci tua ini milik seorang pria bernama Ed Gein yang terkenal di tahun 1950-an dengan kasusnya sebagai pembunuh berantai. Panci ini yang digunakan Ed untuk menaruh bagian-bagian tubuh korbannya agar tidak berserakan. Menurut banyak laporan, Ed menguliti tubuh korban yang terpotong untuk dijadikan perabotan rumah dan pakaiannya. Kisah Ed Gein sering digunakan sebagai cerita dari banyak film horor klasik Hollywood. Panci ini dibeli oleh Zak Bagans dari toko Ghost Adventure dengan harga 41 juta rupiah. Jadi sebenarnya kalau pot ini tuh bukan kutukan deh jatuhnya ya. Mungkin tapi lebih ke fakta mistis ya. Karena kan tadi kan dibeli kan. Karena emang cuman dipakai untuk alat mutilasi itu ya, untuk Alat mutilasi kan karena tadi bilang dia organnya itu kan. karena dia filmmaker juga. Siapa si Zak Bagans ya? Iya, Zak Bagans kan filmmaker juga. Jadinya kalau misalnya ada syuting dia pakai alat itu, coy. Sepertinya pakai itu. Tapi itu udah pasti mistis juga Pak, harwah-harwahnya pada saat lu lagi syuting. Biar kelihatan horor ya, maksudnya biar berasa horor ya. Gila Kayak sih. kalau kayak film Pengabdi Setan kan juga. Iya benar katanya begitu ya. Joko Anwar juga pakai lonceng yang Tapi nyari-nyari gitu ya. itu namanya. Ini juga nyambung kayak filmnya ini ya. Ada beberapa film Hollywood juga. ya Silence of the Lambs sama Texas Chainsaw Massacre itu juga inspirasinya dari si Ed Gein. Tapi kayaknya yang memang cukup terkenal yang The Silence of the Lambs itu ya. Intinya nominasi Oscar juga sih. intinya ceritanya tentang kanibal dan psikopat lah ya intinya. Betul. Lukisan The Crying Boy. Lukisan ini dibuat oleh seniman Italia bernama Giovanni Bragolin. Lukisan ini memiliki cerita tentang sosok anak laki-laki yang sedang menangis. Anak ini adalah seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya karena kecelakaan kebakaran yang menimpa kedua orang tuanya hingga meninggal. Saat lukisan ini sedang populer dan diproduksi massal, mirisnya anak dalam lukisan tersebut dikabarkan tewas dalam sebuah ledakan. Hingga saat ini lukisan itu masih menjadi misteri, dengan kutukan yang pernah menghantui siapapun pemilik lukisan tersebut. Untuk harga lukisan The Crying Boy ini dibanderol dengan harga 76 juta rupiah. Gila, mahal banget bos. Iya, jadi si Crying Boy ini dilukisnya, katanya waktu orang tua yang meninggal kan nangis tuh. Iya benar. Dilukis pas nangis. Dan pada saat itu Habis itu diproduksi massal dan ternyata si Crying Boy malah meninggal. dan pada saat udah dibeli nih, saat dipajang terjadi kebakaran rumahnya. Siapa ya? Rumah yang beli, Yang beli ya? pelukisnya dong. Rumah yang beli, Rumah yang beli ya? rumah yang beli Iya, gambarnya itu Rumah sendiri. yang beli itu juga katanya ini, dia cerita sama gue sih. Oh iya, kenal Pak, namanya siapa Pak? Ada lah, Oh iya, nggak boleh kasih tahu ya, disamarkan namanya. Jadi dia tuh katanya ada dengar suara anak nangis. Padahal dia belum punya anak. Nah, mungkin anak tetangga. Mungkin. Bisa Tapi jadi. diduga dari lukisan tersebut. Lukisan. Jadi mungkin suara, oh gue tahu. Jadi di lukisan itu di belakangnya ada speaker Pak. Nah ini ya. Iya ada baterainya. Udah sangat modern deh. Modern sekali. Tapi kan kebakaran tuh rumah yang Ya, punya lukisan betul. ini. Dan lukisannya tidak terbakar ternyata. Aman. Nah itu teknologi apa lagi tuh? Ya dia itu pakai yang namanya anti kebakar. Oh, bahan anti kebakar. Anti kebakar. Itu Jadi modern teknologi ya? itu. Modern sekali. Udah ada speaker. Ada speaker. Anti sama kebakar. Anti kebakar. Nah Mantap banget itu ya. itu dia. Lukisan The Anguished Man. Lukisan ini dimiliki oleh seorang bernama Sean Robinson yang ia sendiri tak mengetahui siapa pelukisnya. Lukisan yang menggambarkan seorang pria dengan kesedihan dan rasa putus asa yang mendalam. Yang membuat lukisan ini terlihat mistis karena sang pelukis mencampurkan darahnya sendiri ke dalam cat lukisan tersebut. Lukisan ini sempat ingin dijual oleh sang pemilik dengan harga 29 juta rupiah. Namun niat itu ia urungkan dan lebih memilih menyimpan lukisan itu. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya lukisan itu neneknya dapat dari mana? Nggak tahu kan neneknya. Nah itu tadi, makanya itu Mungkin tadi. pikun, Kan kan? ada di rumah neneknya. Berarti Neneknya juga. antara mungkin neneknya itu baru pindah ke situ, terus ada ya kan? Atau misalnya ternyata ada di gudang nih. Tapi neneknya juga nggak tahu. Neneknya juga nggak tahu, Iya. dan dia Kok dapatkan ada? itu. Nah itu kan pertanyaan pertama kan, itu dari mana? Dan sebenarnya ya ceritanya itu tadi karena neneknya juga memang nggak tahu gitu kan. Awalnya tuh neneknya mungkin oke-oke aja ya, tapi lama-lama kelamaan nih neneknya udah merasa nih, Muncul. oh kayaknya nih lukisan ini tuh
nggak bener. Dan dia bilang lah sama anaknya itu kan. Bebas kali ya? Bukan Pak, bukan itu. Jadi kayak ada aura-aura negatif, aura-aura goib itu sendiri ya di dalam rumah itu. Sebenarnya disuruh, lu mending jual atau buang atau lu kasih lah ke orang. Karena mungkin dipikir ini murahan kayaknya. Unik juga nih. Mau lebih mahal lagi. Ya nggak tahu ya antara dua itu sendiri. Tapi kalau BU pasti dijual Pak. Pasti Dijual. Pasti ada yang sesuatu yang lain nih. Kayaknya ini unik dan itu sendiri. Dan ternyata akhirnya bener. Dia taruh di rumahnya dan banyak peristiwa-peristiwa yang akhirnya terjadi. Contohnya kayak ada suara tanpa rupa. Ada suara doang, ada wujudnya. Tahu pintu-pintu rumahnya kebuka sendiri gitu ya. Angin kali ya? Angin, bener. Lah gitu ya. Replika boneka Annabelle. Awalnya, teror boneka ini terjadi pada tahun 1970-an. Saking berbahaya, dua orang cena yang bernama Ed dan Lauren Warren mengamankan boneka itu di dalam kotak kayu yang terkunci dan menaruhnya di Museum Warren Occult di Monroe, Connecticut, Amerika Serikat. Boneka ini telah menjadi inspirasi terbuatnya film The Conjuring dan Annabelle. Banyak orang yang ingin memiliki replika boneka Annabelle yang dijual sekitar 38 juta rupiah. Emang kan setelah ada filmnya The Conjuring dan Annabelle, banyak diproduksi tuh boneka-boneka Annabelle. Tapi gue nggak tahu yang diproduksi itu yang memang aslinya atau yang kayak di Annabelle yang di film itu tadi kan. Kalau ini bukan yang kayak di aslinya kan. Kalau yang di film tuh serem banget. Karena Pak. aslinya tuh biasa banget. Iya itu tadi. Kayak lucu gitu jatuhnya. Cuman memang ada peristiwa mistis di belakangnya. Sebenarnya bukan peristiwa mistis sih, rada aneh juga. Jadi mamanya kasih anak itu boneka dari kecil. Boneka itu memang ada sama dia sampai gede, sampai kuliah. Kuliah dia sewa apartemen dan segala macam dia masih bawa. Pada saat udah gede itu malah udah mulai terjadi sesuatu yang aneh itu ya. Mungkin apartemennya. Apa mungkin karena boneka itu udah terlalu lama dibawa jadi ada nyawanya, ngerti sih lo? Kayak boneka Woody gue dong. Nah itu dia makanya. Gue nggak tahu ya, maksudnya ada beberapa rumor yang seperti itu nggak sih lo? Ya katanya sih memang setiap boneka-boneka, kayak ini kan juga boneka ya kan? Semua di sini. Kan kalau kita nggak syuting ini kan digelapin studionya. Iya. Emang katanya kalau boneka-boneka itu biasanya suka ada isinya. Ya salah satu yang dialamin sama si yang punya itu adalah pada saat dia taruh di mana terus tiba-tiba kok pindah. Terus tiba-tiba kok pindah gitu ya. Mau dibuang pun tetap Balik ada lagi. Waduh. Ini jadi serba salah ya kan? Gue juga pernah dengar cerita temen gue sih ada punya Barbie gitu ya. Ada di kamar, tiba-tiba Barbie di tangga. Tapi beneran ini? Beneran sih menurut Ini gue. bisnis nih? Bisnis lagi? Bisnis. Bukan bisnis banget nih, kita deal dulu. Mistis. Oh mistis. Beneran itu? Beneran. Serem juga ya. Terakhir. The Black Orlov. Benda yang satu ini bisa dibilang sebagai benda terkutuk paling mahal di seluruh dunia. Harganya mencapai 5,3 miliar rupiah. Permata 67,5 karat ini dikenal dengan nama The Eye of Brahma. Black Orlov diperkirakan ditemukan di sebuah tambang India pada awal abad 19. Permata ini sebenarnya berwarna abu-abu gelap, tetapi karena begitu pekatnya hingga tampak seperti berwarna hitam. Black Orlov diyakini pernah tertanam pada patung Dewa Brahma. Permata berharga itu kemudian dicuri oleh seorang biarawan dan berpindah kepemilikan hingga beberapa kali. Hal itulah yang menjadi asal-usul kutukan yang konon meliputi berlian ini. Legenda mengatakan bahwa 3 pemilik Black Orlov mati karena bunuh diri. Jadi ada pemilik pertama, ya, seorang pedagang namanya J.W. Paris. Pada tahun 1932, setelah berhasil menjual berlian tersebut, si Paris nih meloncat, Pak. Gila. Gitu. Nah, tapi ya ini kayak masih mungkin mungkin kebetulan lagi depresi loncat ya kan? dari gedung Fifth Avenue Manhattan. Tinggi itu. Bunuh diri. Kedua nih. Ada lagi? Tadi kan Anda bilang kebetulan. Iya, kebetulan. Pemilik kedua nih. Korban kedua adalah Putri Leonila Viktorovna Bariatinsky dari Rusia. Namanya Rusia banget sih itu. Sang putri sama seperti Paris, ia mengakhiri hidupnya dengan meloncat dari gedung. Ini mulai aneh, ya kan? Tadi kan kalau loncatnya gini doang, nggak apa-apa. Iya mungkin ya. Loncat, jatuh, kepleset mati. Selanjutnya kutukan berlian itu jatuh kepada Putri Nadia Vigin Orlov, kerabat Putri Leonila. Oh temennya. Temennya Putri Leonila. Sang putri menghabisi nyawanya 1 bulan setelah kematian Putri Leonila. Nggak lama tuh. Lagi-lagi dengan cara melompat dari atas gedung. Semenjak itu, akhirnya di pemilik terakhir tuh berliannya dipotong-potong dan katanya kutukannya sudah hilang. Udah diputuskan ya. Better begitu sih. Jadi beresan baru. Terus ada kutukannya lagi. Ya. Bentar. Jadi makin banyak. Kutukannya. Benar. Tapi menurut lu kutukannya apa sih yang bikin mereka kok bunuh diri gitu? Mungkin ya kutukan dari dewanya itu sendiri ya. Bisa jadi karena mungkin diambil secara paksa.
Iya. Dicuri kan? Iya, bisa jadi ya. Biarawan kan. Yang bikin sesuatu yang kayak, wah ini beneran kutukan ya. Tapi menurut lu, sesuatu yang sama itu. apakah ada bisikan-bisikan kenapa harus loncat semua gitu? Banyak yang seperti itu nggak sih? Bunuh diri semua gitu. Karena apa bisikan atau misalnya kayak jadi, Iya, kayak kenapa gue pengen Ini pengen loncat ya. pengen lompat ya? Pengen loncat. Ditambah depresi udah pasti sih menurut gue. Jadi itulah barang-barang yang terkutuk. Mungkin non crackers ada kali tahu ya. Di Iya. Indonesia barang apa Indonesia, yang terkutuk benar. yang dijual juga. Mungkin jenglot digoreng, Pak. Enak. Jenglot digoreng tuh enak tuh. Ah, pernah kan? Enggak sih, Pak. Maksudnya kan pernah ngeliat. Appetite. Enggak sama sekali. Enggak. Oke, kalau gitu segitu aja pembahasan kita tentang barang terkutuk Ya. yang dijual dengan mahal. Ada aja lagi yang mau beli. Bingung gua. Oh, karena mungkin nggak tahu. Tapi masih Karena sampai mungkin- ratusan juta rupiah banget sih. Iya, lu beli harga segitu untuk dikutuk emang lu mau? Nggak mau. Enggak, ya udah. Ya udah kalau gitu segitu aja. Yes. So, see you next video. Stay cracking. Salam crackers. Cek cek. Cinggung pria.